Oke, eh, terima kasih sudah hadir kembali untuk kelas kita hari ini ya. Jadi kita insya Allah rencana Ibu akan menyelesaikan sistem koordinat polar. Jadi hari ini Ibu selesaikan materi kita. Ini kenapa baru 22 orang? Ada kuliah sebelumnya? Ada kuliah sebelumnya? Sebelum kelas ini ada kuliah? Ini ada orang nggak sih? Saya tidak ada. Tidak ada. Saya tidak ada, Bu. Oke. Tapi kenapa pada telat ini? Oke, Ibu mulai saja ya. Ibu akan share screen. Oke, insya Allah kemarin itu terakhir kita sudah membahas sistem koordinat polar. Pertama kita membahas bagaimana kita menentukan posisi titik di koordinat polar. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana mentransformasi dari koordinat polar ke kartesius maupun dari kartesius ke koordinat polar. Selanjutnya kita juga sudah belajar itu bagaimana kita mensketsa grafik di koordinat polar. Kemudian apalagi yang kita pelajari kemarin, masih ingat? Beberapa kurva yang kira-kira memang lebih mudah digambarkan di koordinat polar seperti 5 kon dan sebagainya. Jadi itu Ibu juga sudah meninggalkan beberapa soal, cuman Ibu mungkin meneruskan materi dulu sebentar karena ada beberapa materi yang harus kita selesaikan gitu ya. Nah, sekarang materi lanjutan kita itu Ibu punya subtopik perpotongan kurva pada koordinat polar. Nah, kalau misalnya Ananda ingat kalau di koordinat kartesius sendiri, itu sebenarnya juga kita bisa mencari ya titik potong antar dua kurva. Jadi sama saja kita mencari titik potong antar dua kurva di koordinat kartesius atau kartesian. Kalau pada koordinat polar, prosesnya juga sama. Jadi kita kalau ingin menentukan perpotongan dua kurva yang dinyatakan pada koordinat polar, maka kita harus menyelesaikan persamaan-persamaannya. Nah, pertanyaan Ibu, kalau menyelesaikan persamaan-persamaan bagaimana? Kalau Ibu punya Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx, maka untuk mencari titik potongnya, Y1 sama dengan? Y2. Y2. Jadi prosesnya seperti ini. Ibu pending sebentar, azan boleh ya? Sebentar. Oke, Bu. Wow, titik potong dua kurva kardioid. Yang kemarin gak ditanyain ya? Alhamdulillah.
Oke, kita kembali lagi. Ibu lanjutkan ya. Jadi sama ketika kita di koordinat kartesian. Terdengar suara Ibu kan? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Jadi sama seperti kartesian, ketika kita mau mencari titik potong dua kurva, pada koordinat polar juga sama. Kita samakan kedua fungsinya. Nah sekarang, sebagai contoh, tentukan titik potong dua kurva cardioids, R sama dengan 1 ditambah cos theta, dan R sama dengan 1 dikurang sin theta. Nah sekarang Ibu tanya dulu, Ananda ingat nggak apa rumus umum untuk kurva cardioids? Masih ingat? R sama dengan Oke. A plus minus B cos theta dan R sama dengan diganti A sin. plus minus. Oke, sin theta. Nah, perhatikan di sini sebenarnya antara cardioids dan siapa yang sama persamaan umumnya? 5 kon ya? Iya, Bu. Oke, nah sekarang cuma cardioids dengan syarat atau dengan kasus A-nya sama dengan B. Nah, itu ya, diingat-ingat kembali. Nah, sekarang ketika Ibu punya dua cardioids ini, berarti Ibu punya, anggap ini R1 dan anggap ini R2. Berarti kalau Ibu samakan R1 sama dengan R2, berarti Ibu peroleh 1 ditambah cos theta. Ini ada yang sudah mencari, dikurang 1 kurang sin theta. Berarti ini saling meniadakan, berarti Ibu punya apa? Ibu punya apa? Min cos theta tambah sin theta sama 0. Tan theta sama dengan min 1. Oke, karena kalau ditambah kan kita susah mencari sudutnya ya. Berarti ini kedua ruas kalau misalnya Ibu kalikan dengan seperkos boleh ya? Berarti Ibu punya 1 sama dengan min tangen theta. Benar? Atau tan theta sama dengan min 1. Jadi berapa theta? Berapa theta? Minus 1. Berarti kan theta sama dengan tan inverse min 1. Tan inverse min 1 siapa? Dor. 45 derajat di kuadran 2, Bu. Berarti Iya, berapa? 135. Pakai 135, oke, 135. Hanya satu saja, 135. Kuadran Di kuadran 315. Kuadran 4, 315, Bu. 315? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang Ya. ada kalimat lanjutan pada permulaan perkenalan tadi tentang perpotongan kurva. Ketika kita sudah menyelesaikan persamaannya, selanjutnya kita harus mensketsa kurva kedua persamaan. Kenapa? Karena siapa tahu ada titik potong lainnya yang mungkin tertinggal gitu. Di sini titik potongnya theta 135 dan tetanya 315, tapi siapa tahu ada titik potong yang tertinggal, oleh karena itu kita sketsa kurvanya. Sekarang coba Ananda semuanya sketsa kurva R1 dan R2. Cara sketsa kurva masih ingat kan? Silakan di sketsa kurvanya. 2 menit cukup. Biasanya Ibu punya temen yang nyalain kamera. Mas Hadi, kenapa nggak nyalain kamera hari ini? Tahu lagi melek. Ibu merasa sendirian, Mas? Biasanya ada Mas Hadi Ya, sama maaf. Mas Dion. Ya, Mas Dion mana? Mas Dion nggak hadir? Oke. Oh, ada. Yang biasanya nyalain kamera jangan dimatiin ya Ibu, merasa sendirian soalnya kalau nggak ada yang nyalain kamera. Oke, ada yang sudah selesai mensketsanya? Atau ada yang mau coba sketsa pakai aplikasi juga boleh, kalau misalnya memang terlalu lama kalau di sketsa manual. Sudah? Sebenarnya Ibu juga sudah mengcrop gambar ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Kelihatan? Kelihatan? Ya. Oke. Jadi kira-kira benar yang itu sketsa kurvanya.
Yang biru itu sketsa kurva apa? 1 plus cos theta. Oke, ini 1 plus cos theta. Berarti yang ini R sama dengan 1 min sin theta. Iya. Iya, Bu. Oke, nah sekarang dari yang kita peroleh tadi, theta itu akan sama dengan 135 derajat dan theta akan sama dengan 315 ya derajat. Berarti ini posisi 135, ini posisi 315. Ini untuk R-nya ya, jadi ini nilai R-nya, dan ini nilai R-nya. Nah sekarang menurut Ananda ada titik yang terlewat nggak di sana? Ada titik potong yang terlewat atau tidak? Yang 0,0. 0, theta atau di polnya ya. Pol kita 0,0 atau 0, theta? 0, theta. 0, 0, theta. theta. Jadi berlaku untuk semua theta ya. Jadi ingat yang 0,0 itu adalah originnya di Cartesius atau Cartesian. Tapi ketika kita di koordinat polar, pol kita adalah 0, theta. Jadi ternyata ada satu titik potong lagi, yaitu pada saat nilainya berada di pol atau di 0, theta. Artinya apa? Tetanya ya sama dengan theta gitu. Oke ya. Nah sekarang kenapa ini terlewat? Menurut Ananda, kenapa ini terlewat ketika kita menyamakan persamaan ini? Halo? Ada orang? Mas Rashid ya, Mas Rashid. Kira-kira menurut Mas Rashid, kenapa terlewat titik pol ketika kita menyamakan kedua persamaan ini? Kenapa? Atau pertanyaan Ibu ubah. Apa maksud ketika kita menyamakan dua persamaan? Mensama dengankan ya, mensama dengankan dua persamaan. Apa maksudnya? Itu ada grafiknya itu ada yang bertemu gitu. Iya benar. Ketika kita maksudnya ada titik yang bertemu. Artinya kalau titik bertemu itu apa artinya? Beririsan, bersinggungan, titik potong ya. Berpotongan, iya benar. Kalau bertemu berpotongan, benar. Apa maksud yang berpotongan itu? Nilainya sama, Bu. Nilainya sama. Iya. Jadi kan maksudnya itu nilainya sama kan? Artinya nilai untuk R1 dan nilai untuk R2 sama. Itu kan fungsi menyama dengankan kan? Membuat sama dengan. Nah, sekarang kenapa bisa kita terlewat pol di situ? Karena ketika kita substitusikan nilai theta, jadi untuk semua misalnya theta pun, nilai R1 dan R2 itu tidak sama ketika kita substitusikan titik di pol ya. Jadi R-nya 0 dan theta-nya theta. Gitu. Makanya tidak, kalau di koordinat polar tidak hanya diselesaikan dengan menyama dengankan dua fungsinya, tapi juga kita harus mensketsa, karena siapa tahu ada titik lain, titik potong yang terlewatkan. Jadi dari sini paham apa maksud Ibu? Paham. Paham. Jadi menurut Ananda, kira-kira langkah untuk menentukan titik potong itu apa kalau di koordinat polar? Kalau diperumum, pertama? Samakan fungsinya. Oke, samakan fungsinya. Atau selesaikan gitu ya. Selanjutnya yang kedua? Sketsa. Oke, sketsa juga. Sketsa kurvanya. Makanya dari awal Ibu mengajarkan sistem koordinat polar, yang Ibu tekankan adalah bagaimana mensketsa kurva, bagaimana menentukan titik di koordinat polar. Sampai di sini paham? Bu, silahkan. Kalau misalnya, kan ini titiknya alhamdulillah gampang ya Bu, di 0, theta. Kalau titiknya nggak di situ gimana Bu? Cara tahu titiknya itu berapa nilainya? Kalau kita nggak nemu pakai penyamaan fungsi gitu. Kalau menyamakan fungsi pasti ketemu di luar titiknya. Oh, iya. Maksudnya di titik di luar sini ya, pasti ketemu. Karena kan untuk satu theta tertentu.
Jadi nggak mungkin selain. Insya Allah ketemu tetanya. Kalau yang di luar ya, kalau di luar. Tapi di pool itu kebetulan nggak bisa kita bayangkan atau nggak bisa kita samakan gitu. Oke Bu, terima kasih. Oke. Sama-sama Mas. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau diam berarti nggak ada ya. Ibu lanjutkan. Selanjutnya kita masuk subtopik kalkulus pada koordinat polar. Nah, ketika disebutkan yang namanya kalkulus, Anda tahu ya, bisa saja kita ya mencari turunan atau mencari ya apa limit atau mungkin garis tangen dan sebagainya. Tapi di sini fokusnya adalah gradien garis tangen atau garis singgung dan kemudian mencari luas daerah. Oke, jadi baru disinggung luas daerah saja. Perhatikan. Ketika Ibu punya kurva di koordinat polar, jadi kalau misalnya kurvanya pada bidang ya, bidang koordinat polar. Nah, seandainya Ibu punya lingkaran, nah Ibu bagi atau Ibu potong lingkaran itu menjadi suatu shape. Kalau misalnya di sini dibilang pie shape, cuman kalau Ibu ya dulu waktu sekolah namanya juring, iya nggak sih? Kalau Ananda masih juring juga nggak? Iya, sama. Juring ya, Juring. juring ya. Oh, berarti kita seumuran kayaknya. Oke, nah sekarang untuk mencari luas juring, benar nggak ini rumusnya? Atau Ibu tanya deh, luas juring itu bagaimana mencarinya? Ayo. Luas lingkaran dibagi sudut. Dikalikan persentasenya Bu. Persentase itu pie chart. Persentase. Itu pie chart. Dikalikan dengan besar sudut. Benar nggak? Ya. Iya. Besar sudut Ibu berarti theta per 2 Benar? Kalau Ibu ambil juring yang ini, berarti besar sudutnya theta per 2 Iya, benar. Ya, dikalikan dengan luas lingkaran. Apa luas lingkaran? PR kuadrat. Oke, berarti Ibu bisa bilang shape ini rumusnya adalah setengah VR kuadrat. Sampai di sini oke? Oke, terima kasih Mas Dion. Oke, nah sekarang Ibu lanjutkan. Nah, kenapa Ibu ngambil tadinya luas juring? Karena kurva pada bidang koordinat polar, itu ketika Ibu potong-potong, itu bisa Ibu dekati dengan luas juring. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Misalkan kita punya fungsi R sama dengan F theta. F theta ya, jadi R ini fungsi F theta, menyatakan suatu kurva pada bidang, pastinya bidang koordinat polar, di mana F syaratnya harus kontinu dan non-negatif. Jadi ada dua yang harus dipenuhi, dia kontinu dan non-negatif. Untuk apa? Untuk selang tertutup alfa sampai dengan beta, dan di sini diasumsikan beta kurang alfa itu kecil sama dengan 2V. Oke, perhatikan kalau misalnya ini Ibu punya kurvanya ya. Kurva Ibu yang ini, yang biru nih kurvanya. Kira-kira R sama dengan F theta. Jadi ini kurva kita. Nah, kemudian perhatikan dia kontinu dan non-negatif pada selang alfa dan selang beta. Jadi ini ada garis theta sama dengan beta. Jadi ini garis ya, kemudian ini garis theta sama dengan alfa. Jadi dia dibatasi dalam ruangan ini, maka daerah yang di dalam itu disebut daerah R. Sampai di sini oke ya? Nah sekarang, untuk mencari luas daerah R, ingat kembali konsep dari jumlah Riemann. Perhatikan, konsep jumlah Riemann itu adalah membagi daerah menjadi bagian-bagian poligon. Kalau dulu jumlah Riemann. Nah, sekarang daerah kurva kita ini Ibu bagi-bagi menjadi beberapa subbagian, di mana kalau misalnya Ibu bagi daerahnya berarti alfa itu sama dengan theta 0, kemudian Ibu bagi menjadi theta 1 sampai nanti theta n yang sama dengan beta. Jadi Ibu bagi di sini garis, ini garis, sehingga nanti akan terbentuk R1, R2, dan sampai seterusnya sampai Rn. Sampai sini oke ya. Nah, perhatikan. Ibu ambil satu RI. Jadi RI di sini artinya apa? Ya, satu bidang atau satu daerah region RI. Nah, RI sendiri, misal ini kurva, ini kan kurvanya ya. Ini kurvanya, perhatikan.
Nah, RI sendiri itu bisa dibentuk dengan 2 juring. Pertama, juring minimum. Juring minimum maksudnya apa yang ini? Ini juring minimum. Misal Ibu ambil titik minimumnya UI. Berarti di sini nilainya itu adalah F UI. Berarti ini untuk semua daerah di sini, panjangnya ini, R-nya itu sama dengan F UI, karena dia yang minimum. Atau Ibu ambil yang maksimumnya. Misal nilai maksimum di sini Ibu set sebagai VI. Berarti untuk untuk panjang atau untuk fungsi yang ini itu akan sama dengan F VI. Oke. Nah, sekarang luas daerah R, jadi kalau misalnya Ibu mau luas daerah RI itu nilainya akan berada di antara yang luas juring yang kecil. Kalau luas juring kecil berarti apa rumusnya? Apa rumus luas juring kecil? Anggap ini delta theta I. Apa rumus luas juring tadi? Setengah. Oke. Setengah delta theta berarti, Bu. Ya, delta theta I. Delta theta I kali R kuadrat. Kali R kuadrat. R kuadrat kita ambil yang mana? FUI. Yang kecil ya? Iya, oke. Iya. FUI. Berarti FUI dikuadratkan. Lebih kecil dari setengah. Kemudian delta theta I-nya tetap sama atau tidak? Sama ya? Delta theta I Ibu kali dengan TI. VI. Oke, kuadrat. VI ya. Nah, perhatikan. Ini kalau Ibu ambil satu shape saja. Kalau Ibu ambil sampai N shape, berarti Ibu apakan? Disigmakan. Kalau sigma, di sigma kiri semuanya sigma kanan ya. Berarti Ibu punya sigma I 1 sampai N dari A, RI. Itu akan sama dengan ini juga sigma. I sama dengan 1 sampai N setengah delta theta I F UI kuadrat. Ini juga. Ini I sama dengan 1 sampai N setengah delta TI kali F VI kuadrat. Sampai di sini oke? Oke, Bu. Oke, nah sekarang Ibu tanya, apa konsep Riemann? Apa konsep Riemann, Nak? Integral. Mencari luas di bawah kurva. Jumlahan. Benar. Mencari luas di bawah kurva, benar. Kita juga mencari luas di dalam kurva, benar. Kalau pada Riemann, sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fx. Delta X itu sama dengan Luas poligon. Iya, benar, luas poligon. Sama dengan apa? Integral dari 1 sampai N. Integral dari 1 sampai N. 1 sampai X. Ya ampun. Astagfirullah. Integral dari A sampai B. A sampai B. Kenapa A sampai B, Mas? Siapa A sampai B-nya? Batasnya. Batasnya. Oke, dari Fx dx. Oke, Fx dx. Ya Allah, nah, subhanallah. Terima kasih, Mas. Oke, nah sekarang konsep ini kita aplikasikan ke persamaan kita tadi, pertidaksamaan kita tadi, sehingga Ibu bisa peroleh ini, yang ini ya. Berarti Ibu buat kemana lah lagi nih? Ya udah, nanti rapikan ya. AR berarti jumlah luas si R itu akan berada di antara setengah integral alfa sampai beta dari F UI
kuadrat D theta. Oke. Kemudian ini setengah integral alfa sampai beta F VI. F VI kuadrat D theta. Sampai di sini oke? Oke, Bu. Oke, nah sekarang aplikasikan yang namanya squeeze theorem. Kenapa kita bisa pakai squeeze theorem? Squeeze theorem kan juga kita bisa pakai pada limit dan integral, tidak? Iya, tidak. Oke, Iya, Bu. berarti dari sini Ibu bisa perumum AR itu nanti akan sama dengan setengah integral alfa sampai beta F theta dikuadratkan D theta. Artinya apa? Untuk semua theta, baik itu tetanya minimum maupun tetanya maksimum, kan maksudnya kalau kita ambil di sini berarti garis tetanya maksimum ya, theta minimum, ini theta maksimum, dimanapun dia berada, bakal berada di antara kedua integral ini. Artinya apa? Ya diperumum saja dengan setengah integral dari alfa sampai beta, F theta dikuadratkan D theta, di mana alfa dan beta itu merupakan batas daerahnya. Batas daerah. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau diam nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada nih, kita perumum ya. Kalau tidak ada 1, 2, 3 soal. Untuk pertama itu tentukan luas daerah di dalam kurva 5 kon. 2 ditambah cos theta. Selanjutnya yang kedua luas daerah 1 helai. 1 helai berarti ya kurva Roses yang R sama dengan 4 sin 2 theta. Kemudian yang ketiga luas daerah di luar kurva kardioid ini, tapi di dalam lingkaran ini. Nah, pertanyaan pertama dari Ibu untuk yang nomor 1. Kurva 5 kon, masih ingat 5 kon gimana bentuknya? Mirip kardioid, Bu. Ya, mirip kardioid, berarti dia bisa saja simetri terhadap, kalau cos dia gimana? Simetri terhadap mana? Sumbu polar. Sumbu polar. Ya, sumbu Jadi polar. kalau simetri terhadap sumbu polar, Ibu bisa cari luas daerahnya hanya 1 saja, cuma dikalikan 2. Boleh seperti itu? Boleh, Bu. Boleh. Berarti Ibu punya 2 dikali setengah, nanti batasnya alfa sampai beta, coba lihat, nanti F theta kuadrat D theta, ini kalian selesaikan. Bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan? Berarti batasnya itu dari 0 sampai 180 ya, Bu, kalau. Nah, coba kalau menurut Anda coba di sketsa dulu 2 tambah cos theta itu seperti apa? Kalau misalnya dia memang terhadap sumbu polar ya berarti 0 sampai V kan? Oke. Oke. Nah, itu nomor 1. Nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, Iya, silakan. boleh ulang nggak, Bu? Itu kenapa 2 kali setengah? Nah, jadi perhatikan, kalau 5 kon ya. Mas masih ingat kan bentuk 5 kon? Masih, Bu. Oke, berarti ada kemungkinan dia simetri entah itu terhadap sumbu polar, entah terhadap garis V/2, atau entah terhadap polnya, benar? Benar, Bu. Nah, sekarang curiga kita, dia simetri terhadap apa? Sumbu polar ya, Bu. Oke, sumbu polar, karena sifat cos ya. Nah, sekarang kalau simetri terhadap sumbu polar, kan sumbu polar ini, kemudian kita punya kalau misalnya Ibu buat, nah seperti ini ya. Kalau sumbu polar kan berarti terusannya sampai ke sini. Nah, seperti ini ya. Kalau sumbu polar berarti ini simetri di sini dia. Dan di bawah ini Ibu bukan sketsa kurva sebenarnya ya, tapi hanya bayang-bayang saja. Nah, berarti Ibu cukup mencari luas daerah yang di atas kan, Mas? Oh iya. Oke, berarti artinya 2 kali luas daerah yang di atas kan? Yang di atas ini nilainya 0 sampai? 0 sampai 180 berarti Pi ya. Oke, sampai V. Bisa? Tapi apa bedanya sama kita nyari yang full ini, Bu? Yang tanpa dibagi 2, apa menjadi lebih mudah atau gimana?
Ya, nggak ada sih sebenarnya. Kalau lebih memperringkas sih. Kalau 2 kali 2 sampai 2V, ya nggak ada bedanya sih. Oke. Tapi lebih ringkas saja. Atau kita bisa memakai konsep simetri di sini. Jadi kan kepake juga ya konsep simetrinya. Oh, iya. Daripada terbuang sia-sia. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas. Oke, lanjut. Untuk nomor 2. Menurut Ananda, seharusnya 4 helainya nggak Ibu buat ya. Kenapa dia bisa 4 helai di sana? Karena N-nya N-nya 2. genap, Bu. Oke, N-nya genap dan 2 ya. Jadi helainya pasti 2 kali 2 gitu ya. Nah sekarang, kalau helainya ada 4, berarti Ibu kalau disuruh hitung 1 helai, kira-kira menurut Ananda? Menurut Ananda ya, kalau disuruh hitung 1 helai saja, bagian mana yang Ibu ambil batasnya? Kan itu Kuadran bentuk 1 aja. Kuadran 1. Kuadran 1 aja. Jadi kalau kita ambil yang lebih mudah itu memang kuadran 1 ya. Oke. Nah sekarang kalau untuk di kuadran 1 berarti luas 1 helainya berapa? Apa rumusnya yang Ibu bisa pakai? Dor. Setengah? Setengah integral. Oh iya, langsung dimasukin aja. Integral Setengah kali 0 0 sampai sampai pi per 2 setengah pi. Pi per 2. Oke, setengah pi F. theta kuadrat Oke, theta kuadrat d theta. D theta. Nah sebenarnya maksud Ibu bukan langsung memasukkan saja. Sebenarnya Ibu pengen kalian membayangkan ketika kalian sketsa kurva kayak ini ya, yang 5 kon tadi. Kalaupun Ibu ambil 1 slice, itu kalian bisa bayangkan, oh berarti dia 0 sampai berapa batasnya, kemudian dengan pendekatan Riemann bisa diperoleh ini. Jadi Ibu pengen kalian bayangkan seperti itu, bukan dimasukkan langsung ke rumus ya, karena bisa jadi rumus berbeda. Ingat dulu waktu kita aplikasi integral, bisa jadi yang kita ambil bukan, kalau ini ya, Cartesius ya, bukan dx, tapi dy, gitu kan dulu, masih ingat ya? Nah ini juga sama, kalau misalnya kira-kira Ibu buat seperti ini, kemudian Ibu slice, jadi kalian tahu, oh ini delta tetanya, kemudian ini R-nya, dan seperti itu. Sehingga yang bisa kalian peroleh yang ini di bawah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 2? Bu, Ya, silakan. saya mau nanya, sebenarnya agak dari yang kemarin sih. Rose itu simetrinya ada di apa aja ya, Bu? Soalnya kemarin saya sama temen-temen nggak nemu gitu. Cuman nemu kalau Rose itu simetri di garis theta pi setengah doang, Bu. Jadi kayak pi setengah? Oh, garis V per 2. Iya. Jadi kan ada 3 simetri ya, Bu, kemarin. Terus saya udah nyoba polar sama yang di titik pol, itu nggak simetri, Bu. Apa benar kayak gitu? Atau kami ada yang ketinggalan sesuatu gitu? Soalnya kalau sin kan di minus, jadi minus sin ya, Bu. Jadi kayak beda gitu hasil apa nilainya. Selain pakai minus kan ada, kalau nggak salah, substitusi V kurang theta ya? Oh, itu nggak apa-apa, Bu. Pakai boleh, kan itu sama dengannya boleh ke semuanya. Oh, kan ini maksudnya, seandainya Mas nggak nemu ketika dipakai substitusi, mana dia tadi? Ketika Mas mau mencari kesimetrisan, nah ini dia. Kalau misalnya Mas substitusi yang ini, bisa jadi nggak dapat, ya bisa pakai yang ini. Oh. Kan sama kan? Jadi harus dicoba semua dong, Bu, buat iya, bisa pastiin. jadi dicoba semuanya. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi atau gitu ya. Bukan atau. Jadi dan sebenarnya, dan kan ini sama dengan, jadi nanti R theta itu sifatnya akan sama dengan R min theta, akan sama dengan min R pi kurang theta. Benar ya? Kenapa ini pengaruh dari sifat kalau misalnya kita di polar kan memakai sudut itu kan, sudut kalau beda kuadran kan beda sifat untuk sin kostan kan? Iya, Bu. Oke, nah itu sebenarnya. Jadi kalau nggak nemu di sini, bisa jadi di sini juga, di sini bisa, di sini terpenuhi gitu. Nah makanya ya kalau nggak nemu, dia coba yang ini. Kalau nggak ketemu dua-duanya ya berarti memang nggak simetri. Kalau salah satu doang cukup. Kalau salah satu doang udah ketemu, nggak usah dicoba yang lain, buang-buang waktu. Kan udah dengan memenuhi ini,
kan sudah terpenuhi dia simetri kan terhadap polar. Oh, iya, betul. Nah, gitu. Jadi kalau udah ketemu satu nggak usah dicoba dua, buang-buang waktu. Tapi kalau nggak ketemu di satu bisa jadi di dua gitu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, nah sekarang untuk yang nomor 3, Ibu kenapa Ibu tanya dulu menyelesaikannya gimana? Karena bisa jadi nggak kita selesai terbahas ya. Oke, nah untuk nomor 3, perhatikan, ada berapa kurva di sini? 2, Bu. 2. Kalian masih ingat bagaimana mencari luas daerah di antara dua kurva? Dikurang Apa yang harus fungsinya. dilakukan pertama? Dikurang. Dua fungsinya dikurang, Bu, baru diintegralin. Ya, langkahnya dulu. Dua fungsinya dikurang. Gambar dulu boleh, kalau Mas Prajna mau gambar dulu. Yang perlu kita lihat dulu. Aduh, ini. Fungsi mana, Bu, yang lebih besar? Oke, itu dari gambar fungsi mana yang lebih besar. Yang perlu kita lihat dulu, siapa yang mau kita lihat? Titik potong. Titik potong itu gunanya untuk apa? Batasnya, Bu. Gambar nanti. Batas. Batas. Cari batasnya. Cari batas gimana? Titik potong. Makanya tadi kita belajar tentang titik potong antara dua kurva. Batas penting kan? Penting nggak? Penting. Buat integral. Penting buat ngeintegralin. Iya, kita mau cari luas daerah di antara mana dan mana, maka butuh batasnya. Makanya yang pertama cari batas dulu. Gimana cara mencarinya, Bu? Cari titik potongnya. Sampai di sini oke? Oke, yang kedua baru masuk statementnya Mas Prajna, gambar. Kenapa digambar? Kita butuh tahu mana kurva yang di atas, mana kurva yang di bawah. Iya kan? Kalau dua kurva berarti gimana? Kalau mencari dua kurva? Yang di atas kurang yang di bawah. Oke, yang di atas yang kurang di bawah. Jadi makanya kita juga butuh gambar kurva di atas. Nah, baru yang ketiga, kalian selesaikan integralnya. Integralnya. Sampai di sini oke dulu untuk menyelesaikan 1, 2, 3. Jadi Ibu minta kalian selesaikan sendiri ya. Kita hanya membahas garis besarnya saja. Di sana, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu selesai? Jadi yang nomor 3 itu kemungkinan bentuknya kayak apa? Nggak jadi, Bu. Saya ngelihat gambarnya udah. Terima kasih, Bu. Oke. Berarti nanti f θ-nya itu adalah suatu fungsi yang di atas, misalnya FA theta, Ibu kurang dengan F di bawah FB theta. Baru dikuadratkan. Oke? Oke, Nak? Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan dari berapa orang peserta hari ini yang datang? 44 orang. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak berarti Bu anggap enggak. Ibu lanjutkan. Materi berikutnya pada kalkulus untuk kurva pada bidang adalah menentukan garis singgung atau garis tangen pada kurva. Ya namanya pembelajaran kalau dalam geometri pasti kita melihat juga tentang garis singgungnya. Seperti itu ya. Nah, perhatikan. Kalau Ibu punya R sama dengan F theta. Jadi R itu adalah suatu fungsi yang bergantung pada theta. Itu menyatakan kurva pada bidang. Jadi dia merupakan kurva pada bidang. Di mana kalau misalnya Ibu lakukan proses transformasi untuk antara polar ke kartesius, Y itu akan sama dengan R sin theta, benar? Benar, Bu. Oke, akan sama dengan F theta sin theta. X itu akan sama dengan R cos theta, benar? Benar, Bu. Oke, akan sama dengan F theta cos theta. Sekarang, kalau Ibu mau mencari garis singgung, yang pertama kali Ibu cari siapa? Gradien. Gradien. Kalau pada kartesian, yang namanya gradien akan sama dengan dy per dx. Benar? Benar, Bu. Oke. Pada polar, yang namanya gradien itu tidak sama dengan dr per d theta. Kalau kalian cari seperti ini salah. Kenapa? Perhatikan.
Kalau kalian mau mencari dy per dx, kira-kira kalian gunakan konsep apa di sini, Nak? Limit. Ya, boleh limit. Kalau dari awal Turunan limit. implisit. Implisit? Turunan apa? Transendental. Tadi ada Ibu ada dengar jawabannya benar, tapi halus sekali suaranya. Jadi tolong yang menjawab yang benar tadi, suaranya agak diperjelas. Fungsi apa ini? Transendental. Transendental, not yet. Apa satu lagi? Ibu tanya, Y merupakan fungsi, berarti Y yang di akhir sama dengan ini ya, merupakan fungsi yang bergantung pada siapa? Theta. 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 Berarti Y itu fungsi apa? Parametrik. Parametrik, ya Allah. Ampun. Berarti X juga Ibu bisa state merupakan fungsi yang bergantung pada theta, sehingga dia juga merupakan fungsi parametrik. Bagaimana menentukan dy per dx dari fungsi parametrik? dy per dt per dx per dt. Oke, dy per d theta Oh, per iya, oke. dx per d theta. Makanya di awal kita belajar tentang fungsi parametrik. Gunanya di mana? Ini baru ketemu. Jadi yang kita pelajari itu sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia ya. Nah sekarang perhatikan, dy per d theta, benar nggak ini yang dihasilkan? Iya. Oke, sekarang dx per d theta, benar nggak ini yang dihasilkan? Sama. Oke, berarti gradien untuk koordinat polar, jadi ini pada koordinat polar, oke, diperoleh dengan rumus yang ini. Jadi dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah dapat gradiennya, gimana menentukan garisnya? Y min 1 sama dengan X 1. Apa sih itu Berarti namanya? nanti pasti dikasih tahu titiknya ya. Berarti Ya. nanti dikasih tahu tetanya di mana ya. Kalau tetanya dapat, nanti dapat X dan Y-nya. Ya. Oke, berarti bisa pakai Y min Y1 sama dengan M kali. X min X1. Benar atau tidak? Jadi nanti persamaannya dalam bentuk X sama Y, bukan dalam R sama theta. Nah, kalau mau rubah dalam R sama theta juga bisa kan? Pakai Oh, bisa. transformasi. Oke. Oke. Bisa nggak dirubah pakai transformasi? Iya, bisa. Oke, bisa? Paham sampai di sini? Transformasi maksudnya gimana? Waduh. Polar ke Cartesius. Oh iya. Bukan yang Kalau transformasi diketahui titik pola pusat, Sen. R theta, jadi kita bisa pakai, kita yang mau dibagi cari X sama gitu. dengan apa, Y sama dengan apa. Saya Oke, mikirnya kalau kejauhan. dari Cartesius. Jadi ini namanya proses transformasi ya, nak. Mengubah-ubah itu namanya transformasi. Cartesius ke polar. Kalau Cartesius ke polar berarti Ibu punya X, Y, berarti Ibu bisa cari R kuadrat sama dengan, kemudian tangen theta sama dengan. Benar Bisa. nggak? Betul. Oke, kan pintar anak Ibu. Sampai di Ibu. sini paham? Paham, Bu. Sama-sama. Oke, nah sekarang masih ada soal juga 1, 2, 3, 4 soal. Sebenarnya 1 soal ya. Jadi ini silahkan Ananda coba. Kita sudah 3, masih ada 5 menit lagi. Masih ada 5 menit lagi, berarti Ibu coba tanya, kalau misalnya menentukan kemiringan garis pada ini dan ini, bagaimana tentukannya? Tadi ya, masukin rumus M. Oke, pakai M ya. Jadi M pada theta yang V per 6 dan M pada theta sama dengan V per 4. Selanjutnya, kalau untuk menentukan garis singgungnya, kalau udah dapat M gimana? Kita masukkan ke Y min Y1, habis itu diubah lewat transformasi. Oke, berarti ada berapa garis singgungnya di sini? Ada 2. Ada 2 ya. Kenapa ada 2? Perhatikan, ini kurva apa? Roses. Roses ya, ini roses. Berapa helainya?
Tiga. Oke, ada 3 helai ya. Jadi nanti akan ada 2 garis singgung, makanya dia minta 2 garis singgung. Kemudian sketsa grafiknya, masih ingat cara mensketsa grafik? Tentuin sumbu simetri dulu. Oke, tentukan simetrinya di mana, kemudian baru sketsa cari tetanya berapa sampai berapa, gitu ya. Nah, sekarang tentukan luas daerah satu helainya, masih ingat bagaimana? Berarti dari kuadran 1 cari. Oke, ambil yang di kuadran. Kalau misalnya ada di kuadran 1 ya kuadran 1 ya. Integral dari, ini setengah integral dari F theta dikuadratkan D theta ya. Batasnya nanti cari berapa alfa, berapa betanya. Sampai di sini oke? Bu, boleh nggak, Bu? Misalnya kita kan proses kita hitungin dari 0 sampai 2pi, cuman ntar kita bagi jumlah helainya, boleh nggak, Bu? Boleh kalau Mas mau, cuman bukannya tambah repot ya? Mungkin sih, cuman ya. Kalau ditanya cuman 1 helai, kenapa Mas mau nyari 3 helai? Kecuali yang Ibu tanya tentukan luas daerah kurva Roses yang terbentuk. Mungkin Mas cari untuk ketiga helainya nggak apa-apa. Kalau cuman dicari 1 helai, kenapa Mas harus repot-repot cari 3 helai bagi 3 gitu? Berarti kita bisa nyari kurva Roses dari 3 kali 1 helai, nggak apa-apa ya? Benar, itu lebih bagus mencari kurva Roses dari 3 kali 1 helai daripada Mas mencari 1 helai tapi Mas cari 3 dulu bagi 3. Itu kayaknya lebih repot deh. Iya nggak? Iya, benar. Oke. Seperti pesan Ibu, jangan cari kerjaan. Cukup kerjaan kalian udah banyak gitu. Nggak usah cari kerjaan lagi. Ibu tahu kerjaan kalian udah banyak. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah sekarang kalau nggak ada. Ini selesaikan ya, Ibu bilang selesaikan. Mungkin tadi Ibu dengar kata Mas Ken tahu nggak ditanya hari ini. Ya, tenang aja Ibu tanya, Mas. Nggak hari ini, nanti suatu saat Ibu tanya. Oke? Nah, sekarang Ibu tanya, kemarin Mbak Nadila bertanya, kira-kira bagaimana menentukan kalau kurva yang lemniscate ya, kalau nggak salah kemarin. Lemniscate itu yang mana, udah ketemu Mbak? Udah Mbak lihat? Yang mana membedakan dia horizontal, vertikal, atau diagonal? Mbak Nadila? Kalau nggak salah Mbak Nadila yang ini ya, yang nanya kemarin. Udah? Atau nggak ada yang nyari? Bagaimana dia bisa vertikal, bagaimana dia bisa horizontal? Wah, gawat anak Ibu ternyata ya. Nggak dicari sama sekali. Ini sih tergantung uji simetrinya nanti. Tergantung sumbu simetri. Kemarin kan Ibu sebutkan, coba cek berdasarkan plus minus A sama sin cos-nya. Kan Ibu bilang gitu kan? Nggak dicek? Waduh. Kalau dari soal yang kemarin sih, Bu, kalau positif sama cos dia horizontal, Bu. Oke, kemudian kalau negatif sama cos? Belum dicoba sih, Bu. Baru yang positif. Iya. Waduh. Ini ya udahlah ya. Udahlah ya. Nah, Ibu kasih tahu kalau dia positif cos dia horizontal, negatif cos dia vertikal. Kalau positif sin dia diagonal, tapi diagonal dari kanan ke kiri, kiri bawah. Kalau misalnya negatif sin dia diagonal dari atas ke kanan bawah, atas kiri ke kanan bawah. Oke ya? Jadi Ibu kirain kalau kalian bertanya, kalian coba, maksudnya ada penasaran gitu nyarinya gimana? Masa harus nunggu Ibu juga? Oke, kemudian ada soal yang 4 itu. Ini sudah 3.50 belum? Ibu takut ngambil waktunya. 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Ada yang sudah mencari untuk yang nomor 1. Ibu tanya dulu. Dia simetri terhadap apa? Sumbu polar, Bu. Oke, sumbu polar. Ada lagi simetri terhadap lainnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nomor 2, dia simetri terhadap apa? Sumbu bisa polar, semuanya. Semuanya ya, berarti ini semuanya. Polar, kemudian garis theta sama dengan V per 2, dan pada polnya dia simetri. Nomor 3, dia simetri terhadap apa? Semuanya juga. Ya, semua. Polaros genap. Polaros. Genap. Ya? Semuanya. Oke, sumbu polar. Yang belum ngerjain, ini bisa dicek ya. V per 2 dan pol. Oke, berarti sketsanya nggak terlalu lama ya.
Oke, ini sketsa grafiknya, kemudian ini diselesaikan nomor 5. Jadi kalau Ibu bilang selesaikan, tolong diselesaikan ya, Nak ya. Bu, mau nanya, yang nomor 5 itu boleh dikasihin nggak, Bu? Kalau mencari, ya kalau kita udah masuk luas daerah kan? Kalau luas daerah gimana cara mencarinya? Integral. Integral kan. Tapi sedikit advance, Bu, integral. Ya, integralnya sedikit advance. Nah, kalau misalnya mau lihat lebih jauh lagi, itu ada di buku. Berarti yang Anda Ibu nggak ada yang baca buku. Saya baca cuma bingung dari mana ini. Oke, berarti bisa kita diskusikan kalau misalnya apa, Mas boleh tulis jawabannya, kemudian nanti Mas coret bagian mana yang nggak ngerti, nanti fotokan di Telegram bisa ditanya Ibu, oke? Karena Ibu janji kita selesai jam yang pas. Sudah jam 3.51 malah udah lewat ya. Jadi karena Ibu berjanji Ibu harus memenuhi. Oke, sampai di sini kita selesai untuk sistem koordinat polar. Minggu depan kita akan mulai presentasi. Tolong dipersiapkan untuk fungsi peubah banyak. Dan semua soal yang Ibu tinggalkan suatu saat insya Allah akan Ibu tanya. Jadi jangan khawatir. Oke? Ibu tutup dulu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga Mas dan Mbaknya.